Halo, perkenalkan nama saya Christian Komsari. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas materi tentang teknik informatika dan komputer dari kalkulasi hingga komunikasi. Pengertian komputer. Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerjasama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. Peralatan yang secara fisik dapat dilihat, dipegang, ataupun dipindahkan. Dalam hal ini, komputer tidak mungkin bisa bekerja tanpa adanya program yang telah dimasukkan kepadanya. Program ini bisa berupa suatu prosedur pengoperasian dari komputer itu sendiri, ataupun berbagai prosedur dalam hal pemrosesan data yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian pula halnya dengan musik yang telah direkam di atas kaset, data di atas kaset, serta cerita ataupun uraian yang ada di dalam sebuah buku. Secara prinsip, komputer hanyalah merupakan suatu alat-alat yang bisa digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Untuk bisa bekerja, alat tersebut memerlukan adanya program dan pekerjaan manusia kemudian dikenal dengan firmware. Manfaat komputer. Dunia kerja dan pendidikan. Dunia kerja adalah yang mungkin mendapatkan manfaat paling besar dari IT, apalagi saat ini sudah berkembang yang namanya mobile teknologi seperti PDA, laptop, handphone, dan sebagainya, yang memungkinkan informasi dapat diakses oleh orang yang sedang dalam perjalanan. Tetapi pabrik dan pada industri membutuhkan perangkat yang berbeda tentunya, karena tidak hanya aplikasi kantor yang dibutuhkan tetapi juga yang berhubungan dengan pabrik. Bahkan awal mula perkembangan komputer dan internet dewasa ini adalah fakta dari riset-riset yang dikerjakan oleh kalangan akademis. Saat ini pendidikan juga membutuhkan IT yang sesama besarnya seperti kalangan dunia kerja. Karena itu akses yang mudah kepada informasi dan pengetahuan menjadi sangat penting. Saat ini juga telah banyak dikembangkan aplikasi-aplikasi yang berkenan dengan pendidikan. Hubungan komputer dengan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran, hubungan tatap muka, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut. Dosen dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Demikian pula siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber melalui cyberspace atau ruang maya dengan menggunakan komputer atau internet. Dosen dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Demikian pula siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber melalui cyberspace atau ruang maya dengan menggunakan komputer atau internet. Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan lain-lain. Interaksi antar guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut. Guru dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Demikian pula siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber media cyberspace atau ruang maya dengan
bosan, komputer sudah menjadi alat pembantu kita untuk kegiatan sehari-hari. Komputer adalah sebuah alat dipenuhi dengan aplikasi-aplikasi, data-data, dan program untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari kita dalam hal informasi dan komunikasi. Komputer berarti alat mempermudah. Dengan bergabungnya komputer dan internet di masa ini telah menjadi tangga tinggi untuk perkembangan teknologi di tahun-tahun yang akan datang. Kombinasi dari dua benda ini dapat membuat tugas-tugas kita dengan cepat, efisien, dan efektif, membuat perpindahan informasi dan komunikasi secara cepat dan hidup bersosialisasi juga menjadi erat dengan sesama. Hubungan dengan sesama juga menjadi semakin erat dengan tersedianya Twitter dan Facebook. Konklusinya adalah dengan adanya kombinasi antara komputer dan internet, kegiatan sehari-hari kita dapat dibantu dengan membuatnya lebih mudah. Mesin proses informasi. Motherboard. Setiap motherboard memiliki spesifikasinya masing-masing. Spesifikasinya seperti proses apa yang didukung dengan berapa kapasitas maksimal RAM yang didukung oleh motherboard tersebut, power supply, mengubah jenis daya listrik yang tersedia di stop kontak 120 volt 60 Hz menjadi arus. Komputer dapat digunakan plus 5 dan plus 12 volts. Saat ini pengelompokan dan klasifikasi komputer berdasarkan kemampuan pengelolaan data dan bentuk fisiknya. Komputer dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, komputer berdasarkan data yang diolah. Komputer analog. Komputer ini merupakan komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog, biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data tidak berbentuk angka, karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. Yang kedua, komputer berdasarkan penggunanya. Special purpose komputer. Special purpose komputer berarti komputer untuk keperluan khusus. Komputer ini dirancang hanya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Perangkat yang ada pada komputer ini, baik komponen input, output, proses, serta software-nya telah dirancang untuk keperluan tersebut. Biasanya software yang mengendalikan proses sudah berada langsung pada sistem. Contoh dari special purpose komputer ini adalah komputer yang digunakan untuk kasir pada supermarket, komputer untuk kedokteran. Yang berikut, yang ketiga, komputer berdasarkan skala kemampuannya. Berikut ini kategori komputer yang dilihat berdasarkan kemampuannya untuk memproses, baik dalam melayani user, pemrosesan aplikasi, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dalam banyak hal sekaligus pada saat bersamaan. Smart Card Computer. Komputer skala kecil merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Komputer yang termaksud ke dalam kategori ini adalah komputer desktop atau komputer pribadi yang umumnya digunakan oleh satu orang pada saat tertentu. Medium Card Computer. Komputer untuk skala menengah. Komputer yang termaksud dalam kategori ini adalah komputer mini yang biasanya melayani penggunanya pada room terminal. Large Card Computer. Komputer untuk skala besar. Komputer yang termaksud ke dalam kategori ini
adalah komputer mainframe. Pada mesin tersebut dapat diakses beramai-ramai dan susah dilengkapi dengan perangkat software yang lengkap. Penggunaannya pun adalah untuk mengelola perhitungan dengan kemampuan yang cukup rumit untuk diselesaikan oleh komputer medium dan smart. Komputer berdasarkan ukurannya atau tower menara adalah yang biasanya diletakkan samping atau di bawah meja karena ukurannya yang relatif besar sehingga memenuhi meja. Komputer ini biasanya banyak memiliki ruang di dalamnya dan banyak memiliki expansion slot, tempat untuk memasang slot tambahan sehingga bisa ditambahkan dengan berbagai perangkat tambahan. Desktop atau personal komputer adalah komputer yang ukurannya sedikit lebih kecil dari tower, tetapi bisa diletakkan di atas meja. Komputer ini paling banyak dipakai karena harganya yang lebih murah bila dibandingkan dengan bentuk yang lain. Komputer yang banyak kita pakai sekarang ini adalah jenis desktop. Komputer berdasarkan prosesor komputer adalah komputer yang prosesnya mempunyai kemampuan besar karena ditunjukkan untuk banyak pemakaian. Kadangkala pada microcontroller ini beberapa chip digabungkan dalam satu papan rangkaian. Perangkat ini sangat ideal untuk mengejarkan suatu yang bersifat khusus sehingga aplikasi yang diisikan ke dalam komputer ini adalah aplikasi yang bersifat dedicated microkomputer. Komputer ini khususnya digunakan untuk silent user, bisa disebut juga dengan komputer desktop atau komputer pribadi. Engineering workstation. Komputer ini lebih powerful apabila dibandingkan dengan komputer pribadi. Umumnya komputer ini digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dipakai oleh para ahli teknik dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian pekerjaannya. Mini komputer. Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakaian pada saat yang bersamaan dan time scale ini artinya memungkinkan komputer tersebut untuk digunakan oleh beberapa pemakaian sekaligus secara bersama-sama, dan komputer akan membagi-bagi waktunya bergantian untuk masing-masing pemakaian. Tentunya pergantian waktu layanan ini tidak terlalu terasa bagi pemakaian, mengingat pembagian waktunya dihitung dalam waktu yang sangat sempit atau dalam satuan per 1000 detik tergantung sistem yang digunakan. Pelayanan pada penggunanya lebih dititik beratkan kepada proses, bukan terhadap interaksi pengguna komputer tersebut. Super komputer. Komputer ini merupakan komputer yang powerful, yang ada aplikasi yang digunakan biasanya lebih cenderung untuk penelitian ilmiah. Dan yang terakhir, revolusi internet. Sudah hampir 15 tahun sejak internet pertama kali dilahirkan, dari mulai mencari informasi ringan hingga bagaimana kita berkomunikasi dan bersosialisasi, semuanya kita lakukan melalui internet.